Halo guys, kembali lagi di Diah Tombol Channel bersama saya Penny di segmen Tragis, Cerita Magis. Nah, masih ditemani dengan Bapak Alex Puji Winarto. Ini Pak, aku mau tanya terus pokoknya nih. Kan yang Sindoro udah kemarin. Nah, giliran nih cerita pendakian mistis magisnya waktu di Gunung Merbabu. Merbabu itu seingatku hanya ada 2, tapi peristiwanya kecil-kecil gitu loh. Jadi mending dua-duanya tak ceritain aja ya. Wong itu hanya simpel-simpel kok kejadiannya. Ya tahun 86 itu aku mendaki Merbabu berdua sama seorang teman yang sekarang ini jadi penyair dia. Tapi untuk menjaga etika tidak usah aku sebut namanya, kecuali nanti dia komen. Kami mendaki lewat Tekelan. Untuk Merbabu salah satu rute yang aku paling favorit waktu muda itu ya Tekelan, karena singkat, treknya itu deket, terus aku juga sudah deket sama juru kunci waktu itu, namanya Mbah Wongso. Dia seorang penganut Buddha. Suasananya malam Lebaran. Jadi karena kita suntuk, kita memutuskan untuk tidak pulang waktu itu. Untuk lebarannya kita malah pengen naik gunung aja biar ada suasana baru. Lebaran di gunung itu pasti kan gunung milik sendiri, nggak mungkin banyak pendaki yang mendaki waktu lebaran. Mereka kan pasti milih mudik ya. Nah, temen ini belum pernah mendaki, dan mungkin karena dia banyak mendengar cerita-cerita pendakian dari aku juga. Dia sudah mendengar cerita tentang pendakian selamat itu yang misterius itu. Maka dia sebelum naik itu sowan ke omnya yang kebetulan adalah seorang paranormal. Aku sudah bilang kalau di gunung segala macam paranormal itu tidak akan ada gunanya. Karena apa? Karena kita itu berkunjung ke daerahnya, ke rumahnya. Jadi secara etika kita tetap kalah. Tapi dia bilang, enggak lah, pokoknya untuk berjaga-jaga. Ya, karena dia tetap bersikeras, alasannya adalah demi ini kenyamanannya. Dia merasa khawatir kalau tanpa bekal apa-apa, ya sudah, nggak apa-apa, terserahlah, saya bilang gitu. Oke, singkatnya kami berangkat berdua lewat Kopeng. Dari Kopeng ke Tekelan itu waktu itu nggak ada transport, jadi kita jalan kaki melewati itu hutan cemara itu. Nah, setelah berbasa-basi sama Mbah Wongso, kemudian transit beberapa jam di situ, makan dan sebagainya. Kalau zaman dulu kan kalau kita mau mendaki kan cukup ke tempat penduduk atau juru kunci, nanti kita dikasih minum dan makan, kemudian kita salam tempel kan gitu, nggak ada tarif. Ya, pokoknya nanti kalau pamit kita masukin uang ke tangannya atau ke sakunya.
Kalau dulu begitu. Kami berangkat ya, karena dia baru pertama, kita jalannya pelan-pelan. Nah, karena ini suasana menjelang lebaran kan ada takbiran ya. Jadi dari bawah itu kita dengar suara takbiran itu, gemanya itu. Kira-kira jam 12 malam, jam 12 malam itu kami baru sampai Watu Gubuk. Dan di situ kami mendengarkan suara yang aneh. Jadi suaranya dekat, itu ada di lembah sebelah kanan, enggak begitu jauh, besar, dan dia menirukan suara takbir itu, tapi nadanya fales. Nadanya fales. Nah, si temen ini langsung berubah mukanya, kaget, dan dia tidak menyangka. Tidak menyangkanya karena menurut pengertiannya kalau bulan puasa setan itu tidak bakal muncul. Satu itu. Yang kedua, dia sudah bawa bekal semacam pager ya dari omnya, dengan harapan tidak diganggu. Kemudian aku ngomong, aku bilang apa, kalau ini kan rumahnya mereka, jadi mereka ya bisa aja sewaktu-waktu. Loh, tapi kan ini bulan Ramadan, Kang. Kalau manggil saya kan Kang dia, bukan Mas, Kang. Kalau Ramadan kan setan-setan itu diborgol. Barangkali yang dimaksud itu adalah setan di dalam hati. Tapi kalau jin ya tetap aja ada aktivitasnya, cuma mungkin mereka nggak diberi kebebasan untuk menggoda lebih jauh mungkin itu ya. Tapi kalau sama sekali tidak ada aktivitas, rasanya kok tidak mungkin. Aku juga beberapa kali kalau bulan puasa mendaki, fenomena kecil-kecilan itu ya tetap ada. Jadi misalnya waktu buang air kelihatan seperti ada bayangan yang lewat, atau beberapa pasang mata yang seperti mengawasi, itu pasti tetap ada. Akhirnya karena memang itu kebiasaan ya, jadi aku kalau mendapatkan satu fenomena gitu, lebih sering aku istirahat di situ agak lama sampai fenomenanya hilang, atau bahkan tidur di situ. Nah, waktu itu aku putuskan untuk istirahat di situ agak lama, juga sambil memberi terapi sama teman ini supaya dia itu tidak terlalu takut. Sebab sehabis Watu Gubuk itu kalau ke atas nanti akan ketemu puncak pemancar. Nah, habis puncak pemancar itu ada jalan yang diapit ini, jurang. Nah, kita waktu itu menyebutnya jembatan setan. Nah, di situ meskipun aku belum pernah ngalami, tapi beberapa teman pendaki itu cerita, kadang-kadang kalau jalan di situ ransel itu bisa terasa berat. Ternyata ada yang nemplek, ada yang gandul di ransel. Jadi di situ biasanya disebut hantu gendong. Kalau kondisi temanku ini dia sudah ketakutan, terus aku tetap jalan, khawatirku itu nanti kalau di jembatan setan itu dia ketemu sama hantu gendong ini, itu pasti lebih menakutkan. Coba dibayangin, begitu berat dia noleh ke belakang, ternyata ada muka yang menyeringai atau gimana kan, dan dia tiba-tiba menjadi histeris padahal kiri kanannya jurang. Nah, itu yang paling aku takutkan sebenarnya dari sebuah penampakan kan, orang menjadi panik kemudian melakukan sesuatu yang tidak dikontrol. Makanya aku putuskan untuk
istirahat di situ supaya dia terbiasa dan suara itu akhirnya menghilang. Dan benarlah ketika kita di situ beberapa menit ya mungkin setengah jaman lah, paling lama itu setengah jam, hilang itu suaranya, hilang sendiri. Mungkin bosen karena ini ditakut-takuti kok nggak takut gitu. Aku malah bilang, kamu kalau mau nongol-nongol aja sini, ayo berkelahi. Dan dia tidak nongol. Mungkin kalau nongol juga, kalau berantem juga kalah aku. Tapi kan malu. Jadi ya lebih baik aku tantang duluan daripada nanti dia nongol aku terkejut. Kan penting begitu aja. Dan alhamdulillah setiap kali aku nantang-nantang begitu tuh mereka nggak nongol, itu malah pergi. Ya setelah ini pergi, kami melanjutkan pendakian dan semuanya aman. Lewat jembatan setan itu juga aman, sampai di puncak Sarip maupun puncak Genteng Songo itu juga aman, pulang juga aman. Itu yang pertama. Jadi pengalaman mistis yang di Merbabu yang cukup berkesan meskipun singkat, itu ternyata jin pun bisa menirukan orang yang bersolawat, orang berzikir, orang bertakbir. Minimal aku pernah mengalaminya ya. Nah yang kedua ini terjadi tahun 2017, jadi baru 3 tahun ya, baru 3 tahun ini. Itu juga sama tentara kayak kemarin yang kuceritakan waktu di Sindoro ini, cuman ini sama yang si Irzal. Kalau yang di Sindoro kan Stephen sama Irzal. Nah, yang di Merbabu ini Irzal sama Eko namanya ya. Ini tentara juga, dan mereka berdua ini satu leteng, satu angkatan. Tapi kami waktu itu tidak naik lewat Kopeng, tapi naik lewat Selo, lewat Ganjik. Nah, kami naik waktu itu dalam rangka pengambilan gambar untuk sebuah film pendek, karena aku sedang mengerjakan satu film pendek yang butuh syuting di gunung. Syutingnya sendiri sebenarnya hanya dilakukan di Sabana 1, tapi kan ya lucu, biayanya sama, naik gunung hanya sampai Sabana 1 terus pulang, itu bagiku ya rugi, terutama rugi di dengkul itu, udah sampai Sabana kok nggak sampai puncak. Nah karena itu setelah selesai pengambilan gambar, tenda didirikan untuk talent sama satu pengawal, jadi dia tidak usah ikut ke puncak, nggak apa-apa supaya nggak capek. Didirikan tenda, ditinggali bekal. Aku sama 2 tentara ini, Irzal sama Eko, naik sampai di Sabana 2 itu sudah hampir maghrib. Karena sudah hampir maghrib, aku putusin sudah dirikan tenda aja di sini. Besok kita summit attack-nya dari sini, meskipun ini masih agak jauh. Nah kita dirikan tenda. Cuaca waktu itu berkabut tebal. Setelah tenda kami berdiri, ada rombongan cukup besar dari UKSB Satya Wacana Salatiga itu ya. Nah kemudian karena tentara-tentara itu ahli kalau bikin api unggun, maka kami bikin api unggun yang cukup besar, dan anak-anak UKSB ini gabung. Jadi kita bikin lingkaran besar, kemudian berdiam, menghangatkan diri sambil sharing cerita-cerita, kenalan dan sebagainya ya. Nah di dekat tempat kami camping itu
ada batu besar yang karena kabut batu ini tampak seperti bayangan putih. Jaraknya kira-kira berapa meter ya? Ya sekitar 30 meter mungkin ya. Ya 30 meteran kira-kira dari kami itu. Nah ketika kami ngobrol, kan pandangan kan sering ke batu itu ya. Anak-anak itu ada yang nyeletuk, Pak, batunya itu kan tadi satu toh Pak. Iya, kenapa? Itu bayangan putihnya sekarang jadi dua. Aku lihat, apa iya toh? Nah setelah saya amati dengan jelas, memang iya itu jadi dua. Udah, alah sudahlah itu fata morgana, kita tetap cerita. Sebentar kemudian ada yang nyeletuk, batu yang satu itu kok makin maju ya. Jadi bayangan putih itu yang satu itu makin maju. Ini yang bener aja itu kita sudah mulai merinding itu. Udah terus itu, jadi makin lama ini bayangan ini makin maju. Aku sudah bilang sama si murid-murid yang tentara itu, kau kan tentara dan kau yang masih muda sana lo ditengok apa itu kok ada putih-putih maju itu. Nah lucunya mereka itu meskipun tentara, tapi kalau urusan sama hantu itu ya takut. Logikanya kan begini, kalau mereka urusan sama orang dipukul itu kan benjol. Lah kalau hantu dipukul itu kan nggak kena. Mungkin begitu ya pikirannya. Jadi mereka berdua ini pada berselisih siapa yang harus maju gitu loh. Kamu kan lebih tua, anak kamu yang maju. Bukan, kamu yang lebih muda itu harusnya kamu yang maju. Masa yang tua maju duluan gitulah. Kami nggak selesai, sementara anak dari UKSW ini juga nggak ada yang berani ke sana. Dan itu makin maju. Aku terus ngomong, kamu kalau mau nongol, sini loh cepat nongol. Nongol sekalian. Nah itu dia berhenti di situ, nggak maju-maju. Ya lama-lama nggak sabar juga, akhirnya ya sambil ngomel aku, ini yang tua ini yang suruh maju ini. Nah begitu aku ke situ bawa baterai kan, aku bawa baterai, ini mundur, si putih-putih ini mundur. Nah kemudian aku agak mempercepat itu dan kelihatan itu, jadi dia perempuan pakai baju putih. Kita simpulkan aja itu kuntilanak ya supaya gampang, karena jin itu bisa menyerupai apapun. Kemudian aku tanya, kamu itu sebenarnya ngapain? Kita kan nggak ganggu, kita itu baru kumpul, baru ngobrol. Terus dia jawab, aku tuh sebenarnya mau tanya, aku juga nggak mau ganggu, tapi aku mau tanya salahku apa, kok rumahku dijebol gitu. Loh rumahmu mana? Dia tunjukin. Jadi dia maju mundur tuh sampai ke rumahnya. Yang dimaksud rumahnya itu sebuah lembah yang kalau kita naik Merbabu dari Gance itu kan Sabana 2 lurus, itu kan kita agak turun belok ke kanan. Nah pas di tikungan itu di depannya itu ada bekas pohon yang dicabut. Nah ternyata di teman-teman tentara tadi waktu ngambil kayu yang dipakai untuk api unggun itu bukan dipatahin tapi dicabut seininya karena pohonnya sudah kering. Ya sudah, aku minta maaf, bilang ya sudahlah kamu cari tempat, aku minta maaf, itu perbuatan anak muda yang nggak ngerti, nggak akan kita ulangi lagi deh. Itu udah aku balik, terus aku bilang kamu gimana sih? Tadi kamu jebol ya kayunya? Iya, lah nggak tahu kok itu rumahnya. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak ini mereka nggak ganggu kita. Aku bilang enggak lah, aku sudah ngomong suruh pindah aja. Kan ya banyak pohon yang lain toh.
gitu. Dan malam itu berlalu oke-oke saja, nggak ada yang diganggu, baik dari timku maupun dari UKSW. Jam 2 kira-kira ya, jam 2 itu kami melakukan summit attack melewati tempat itu. Terus mereka nunjukin, ini loh tempatnya. Iya, aku tahu, kemarin dia juga mundurnya sampai ke sini nunjukin yang kamu ini, yang kamu cabut itu. Terus sekarang di mana? Ah sudahlah, aku nggak usah kasih tahu, nanti kalau aku kasih tahu kamu jadi takut, ngapain kayak gitu. Itu enggak apa-apa sebenarnya. Yang penting itu kita kita itu fair gitu loh. Kalau kita nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Kalau perlu ya kita minta maaf, tapi sebatas itu aja. Kalau kemudian dia suruh macam-macam, bikin selamatan, bikin apa ya, keplai sisa naik, nggak perlu kalau kayak gitu. Nah aku ya tak ajak berkelahi. Nah kemudian kita sampai, singkat kata ya, kita sampai puncak Kenteng Songo itu. Kita nggak turun dan naik lagi ke puncak Sarip karena memang tujuan utamanya adalah membuat film pendek. Dan tahu nggak, film pendek yang aku buat itu temanya juga tentang kuntilanak. Jadi kok bisa kebetulan gitu pas kita syuting kuntilanak, melanjutkan mendaki, ketemu juga sama temennya. Nah yang bisa diambil dari sini adalah, kalau kita perlu kayu misalnya untuk api unggun, meskipun secara pribadi aku tidak menyarankan untuk membuat api unggun ketika kita camping di gunung, ini sangat berbahaya untuk kebakaran hutan. Tapi kalau itu terpaksa dilakukan, lebih baik kita ambil kayu yang sudah jatuh aja. Toh kita tidak semalaman berapi-api. Sebab yang terpenting kan istirahat supaya energinya cukup untuk summit attack. Jadi yang diperbanyak adalah tidur. Jadi sekedar menghangatkan badan, kemudian masuk ke sleeping bag, tenda ditutup, selesai. Dan jangan lupa memasukkan terutama alat-alat makan, sepatu, karena ini mengundang babi hutan gitu. Jadi jangan satu pohon dicabut semuanya meskipun tampaknya kering, karena tempat-tempat seperti itu kadang ada penghuninya. Ya kalau kepribadian kita cukup untuk menangkal. Nah kalau kita gampang takut, kita gampang panik, bukan hantunya yang mendorong kita, tapi kita bisa lari dan terpeleset, dan itu mengakibatkan kefatalan. Begitu. Nah, jadi seperti itu tadi guys pengalaman Bapak Alex ketika melakukan pendakian di Gunung Merbabu. Dan kalau kalian masih penasaran dengan cerita-cerita magis lainnya, tetap di Diah Tombok Channel. Sampai jumpa. Salam lestari.